Tapi sebenarnya bakat sepak bola Shin Tae-yong tuh udah kelihatan dan terpantau dari dia kecil. 감독이 잘해서 되는 것도 아니고 선수만들이 잘해서 되는 것도 아니고. Tuh gue ngelihat langkah yang diambil Shin Tae-yong ini, gue tuh malah jadi keinget anime Kapten Tsubasa yang World Cup 2002. Ini karena banyak banget yang minta, "Bang, bahas timnas bang, lagi gacor. Gila, akhirnya ngerasain punya timnas jago. Bahas dong bang." Dan lain-lain, ya udah, ayolah kita bahas. Ini gue bikin video ini tuh bener-bener abis kita lawan Uzbek nih. Dan walaupun kita kalah, gue yakin lu pasti semua bangga lah sama timnas kita ya. Ya gila aja kalau nggak bangga. Udah kan debutan di Piala Asia U23 kan, skuad dengan rata-rata umur termuda juga. Terus ranking FIFA-nya tuh di antara semifinalis lain tuh kita paling rendah. Ya mantap lah pokoknya. Ya kan, kalaupun nanti kita kalah di perebutan tempat ketiga lawan Irak aja, kita masih bisa playoff lawan Guinea loh buat masuk Olimpiade loh. Nah dengan performa timnas yang lagi mantap gini, akhirnya gue mutusin buat ngebahas salah satu sosok yang menurut gue paling berjasa ngangkat performa timnas di beberapa tahun ini. Iya, gue mau bahas Bung Toel. Enggak. Gue mau bahas STY, Shin Tae-yong. Iya, jadi sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih gue ke beliau, gue kali ini mau bahas sepak terjang Shin Tae-yong di dunia sepak bola. Dari awalnya sebagai pemain, sampai sekarang jadi pelatih yang paling disayang di Indonesia. Wah, ini segacor apa ya STY waktu muda ya? Waktu jadi pemain tuh kayak apa dia ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas perjalanan karir sepak bola Shin Tae-yong. Dari mulai dia jadi pemain, dikecewain di negara sendiri, sampai jadi pelatih legendaris Indonesia. Sampai disuruh bikin patungnya kan sama Koci kan. Di Learning by Googling. Oke, jadi Shin Tae-yong tuh memulai karir profesional dia di dunia sepak bola tuh di tahun 1992. Abis dia lulus kuliah di Yeongnam University. Klub yang Shin Tae-yong bela waktu itu tuh namanya Ilhwa Chunma, klub yang berbasis di kota Songnam. Selama dia main, Shin Tae-yong ini tuh posisinya dia tuh gelandang serang. Nah, sebagai pemain, Shin Tae-yong tuh bisa dibilang tuh pemain yang loyal banget loh. Ya gimana nggak loyal, lu bayangin aja. Dari tahun 1992 dia join Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh nggak pernah pindah klub sama sekali selama 12 tahun. Padahal klub lain yang tertarik sama dia tuh banyak, apalagi dia kan salah satu pemain yang gacor banget kan di klubnya waktu itu. Emang dia segacor apa? Nih, di musim pertama dia main buat Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh langsung dapat penghargaan K-League Young Player of the Year, pemain muda terbaik Liga Korea. Terus selain itu, Shin Tae-yong juga jadi pemain kunci yang ngebawa Ilhwa Chunma ngejuarain K-League 3 tahun berturut-turut, dari tahun 1993 sampai tahun 1995. Yang di tahun 1995 itu, Shin Tae-yong tuh bahkan tuh dapat penghargaan MVP loh. Dapat penghargaan Most Valuable Player, pemain terbaik K-League. Sambil dia juga berhasil ngebawa Ilhwa Chunma jadi juara Asian Cup Championship. Ya, kalau gini sih emang kacau sih ya gacornya ya. يونغ بيحاول ومعاه بن نصيب وكرة عالية ملعوبة مصطفى إدريس بالراس تصلح لهن وعرضية وخطيرة والهدف الذهبي للفريق الكوري. الهدف الذهبي للفريق الكوري من 18 بيسجل الهدف الذهبي. Nah yang menarik, style permainan Shin Tae-yong yang dianggap unik waktu itu bikin dia dapat julukan si rubah tanah. Ini kayak gimana mainnya nih sampai dijulukin rubah ya. Tapi sayangnya abis juara 3 musim berturut-turut, abis itu performa Ilhwa Chunma tuh sempat nurun, yang bikin mereka gagal mempertahankan gelar liga. Sampai kemudian di tahun 2001, masih dengan kontribusi Shin Tae-yong, Ilhwa Chunma lagi-lagi berhasil ngejuarain K-League 3 tahun berturut-turut. Tahun 2001, 2002, 2003. Dan sama kayak di 3 gelar yang dia dapat sebelumnya, di tahun 2001, Shin Tae-yong lagi-lagi ngedapetin penghargaan MVP K-League. Jadi dari dia mulai main buat Ilhwa Chunma di tahun 1992 sampai waktu dia cabut di tahun 2005, Shin Tae-yong tuh udah ngebela Chunma sebanyak 401 pertandingan. Dengan catatan 99 gol dan 68 assist. Ini 1 gol lagi cepet ya padahal ya, aduh nanggung juga nih. Dan dengan performanya yang edan-edanan ini, ngebikin Shin Tae-yong dianggap sebagai salah satu pemain terbaik K-League sepanjang masa. Bahkan dia juga tuh terpilih buat jadi Best 11 di perayaan K-League 30th Anniversary di tahun 2013. Ini emang ngeri banget jadi nih selama dia jadi pemain ya. Dan yang harus kita tahu juga, walaupun karir profesionalnya Shin Tae-yong tuh dimulainya di tahun 1992, tapi sebenarnya bakat sepak bola Shin Tae-yong tuh udah kelihatan dan terpantau dari dia kecil. Soalnya Shin Tae-yong tuh selalu masuk timnas Korea Selatan di berbagai kelompok umur, kayak U17 di tahun 1987, U20 di tahun 1988, U23 di tahun 1991 sampai 1992, sampai akhirnya dia masuk timnas senior. 슈터로 선수 명성을 그렇죠. 날렸던 선수인데요. 네, 신태용 선수 당시 그라운드의 여우라는 별명이 있었습니다.
천안 이라의 전성기를 같이 했던 신태용 선수였죠. 신태용 선수 같은 경우에는 K리그 MVP를 2번이나 차지했고 네. Nah, setelah dia ninggalin Ilhwa Chunma di tahun 2005, Shin Tae-yong yang waktu itu udah umur 35 tahun, dia nerima tawaran buat main di A-League, buat main di Liga Australia. Di situ dia main buat klub asal Queensland yang namanya Queensland Roar. Tapi sayangnya selama di Australia, Shin Tae-yong tuh cuma main di satu pertandingan doang, gara-gara dia dapat cedera ankle. Cedera yang ngebikin Shin Tae-yong terpaksa harus dioperasi sekaligus mengakhiri karir dia sebagai pemain bola. Ya emang udah usia-usia rawan sih ya segitu tuh ya. Tapi walaupun dia ngalamin cedera dan cuma main di satu pertandingan, tapi abis dia ngumumin pensiun, Shin Tae-yong malah langsung ditunjuk sama pelatih Queensland Roar waktu itu, Miron Bleiberg, buat jadi asistennya. Bener-bener langsung ditunjuk tuh, nggak pakai jeda apa-apa. Jadi abis pensiun langsung lu jadi asisten gua aja, langsung kayak gitu. Dan ya udah, di titik inilah yang jadi awal karir kepelatihannya Shin Tae-yong. Kurang lebih 3 tahun lah dia ngejalanin karir kepelatihan dia di Australia. Jadi mulainya ternyata malah di Australia, bukan di Korea. Oke. Nah, setelah 3 tahun dia ada di tim pelatih Queensland Roar, di situ tim lamanya Ilhwa Chunma yang waktu itu lagi butuh pelatih sementara, mereka ngelihatnya Shin Tae-yong udah bisa nih dijadiin pelatih kepala nih. Ilmunya di Australia harusnya udah cukup nih. Dan ya udah, langsung dari situ Shin Tae-yong direkrut sama Ilhwa Chunma buat jadi pelatih mereka di tahun 2009. Dan gilanya di musim pertama mereka sebagai pelatih Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh berhasil ngebikin Chunma dapetin peringkat 2, baik di K-League maupun di Korean FA Cup di tahun 2009. Berarti ini dia dapetin 2 posisi runner up di satu musim ya. Ya, buat yang ngerti bola ini emang terasa nyesek sih. Tapi tetap ini masuknya prestasi loh. Soalnya waktu itu Ilhwa Chunma tuh lagi ngalamin kekurangan dana. Jadi ya bener-bener nggak ada yang nyangka kalau mereka tuh bisa sampai segitu jauhnya. Dan karena performanya memukau sebagai pelatih sementara di musim 2009, abis itu Shin Tae-yong tuh langsung dikontrak permanen sebagai pelatih Ilhwa Chunma untuk musim selanjutnya. Dan dari situ lagi-lagi Shin Tae-yong berhasil ngasih gelar juara buat klubnya. Ilhwa Chunma berhasil keluar sebagai juara AFC Champions League 2010. Dapat juara Liga Champions Asia 2010. Dan berkat prestasinya ini sama banyak pihak, Shin Tae-yong tuh dianggap jadi orang pertama yang berhasil menangin kompetisi ini sebagai pemain dan pelatih. Jadi yang Asian Club Championship tadi yang dia menangin sebagai pemain tadi, itu juga dihitungnya tuh jadi juara Liga Champions Asia. Dan nggak sampai di situ, di tahun 2011, Shin Tae-yong juga berhasil mimpin timnya ngejuarain Korean FA Cup. Tapi sayangnya setelah prestasi dia di tahun 2011 itu, dari situ bisa dibilang Shin Tae-yong mulai gagal tuh ngebawa timnya buat berprestasi lagi. Dan kegagalan-kegagalan setelah tahun 2011 ini disebut ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya adalah meninggalnya Sun Myung-moon, kepala gereja unifikasi yang sekaligus jadi pemilik klub yang dia bela. Jadi pemilik klub Ilhwa Chunma. Bahkan akhirnya dari 111 pertandingan Ilhwa Chunma yang dipimpin sama Shin Tae-yong, mereka tuh cuma dapetin 41 kemenangan doang. Dan kebanyakan performa buruk ini tuh terjadinya setelah musim 2011 ya. Ini sayang banget ya, tapi ya beginilah yang namanya bola. Still pressing forward. And that's it! Seongnam Ilhwa are champions of Asia. The referee has blown his whistle and Sasa Oktanovsky, Ji Sung-ryong, Shin Tae-yong. Ladies and gentlemen, please congratulate the winner of the AFC Champions League 2010, Seongnam Ilhwa. Untungnya abis terpuruk di klub, Shin Tae-yong mulai dilirik buat ngelatih timnas Korsel di tahun 2014. Tapi karena waktu itu timnas Korsel tuh lagi nggak ada jadwal kejuaraan, jadinya Shin Tae-yong cuma efektif ngedampingin timnas Korsel di 2 laga persahabatan doang. Catatannya waktu itu 1 menang, 1 seri. Dan habis 2 pertandingan persahabatan itu, kontrak dia sebagai pelatih timnas nggak dilanjut. Tapi nggak lama setelahnya, tawaran buat ngelatih timnas tuh datang lagi di tahun 2015. Bedanya kali ini dia ditawarin buat ngelatih timnas Korsel U23. Jadi yang lebih muda nih dia megangnya nih. Dan walaupun bisa dibilang turun level jadi pelatih kelompok umur, tapi bisa dibilang disinilah titik kebangkitan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Bangkit tuh bener-bener di situ tuh. Lu bayangin aja. Dari total 17 pertandingan yang dimainin sama timnas Korsel U23 di bawah asuhan dia, Korsel tuh cuma kalah sekali dan persentase kemenangannya mencapai 65%.
Dan ini jadi salah satu catatan terbaik timnas U23 Korea Selatan loh. Dan dengan catatan kemenangannya itu, Shin Tae-yong berhasil ngebawa Korsel U23 jadi runner-up di Piala Asia U23 di tahun 2016. Dan mereka juga dapetin peringkat 5 di Olimpiade Rio 2016. Ini mantep juga ya. Dan keberhasilan dia di timnas U23 akhirnya ngebikin Shin Tae-yong dipercaya lagi buat megang timnas senior. Dan akhirnya beliaulah yang mimpin Korsel di Piala Dunia 2018 di Rusia. Nah, gue pertama kali ngeliat Shin Tae-yong tuh ya di sini di Piala Dunia ini waktu Korea ngalahin Jerman. Waktu si Noya tuh sosokan maju terus direbut tuh. Ingat kan lu kan? Itu kan heboh tuh di situ tuh. Korsel ngalahin Jerman 2-0 kan. Tapi ya sayangnya di situ tetap ya dua-duanya nggak lolos ya. Jerman nggak lolos, Korsel nggak lolos. Soalnya Korea kan menangnya di pertandingan yang itu doang kan. Sisanya lawan Swedia sama Meksiko kalau nggak salah itu Korsel tuh kalah. Dan hasil buruk di Piala Dunia 2018 inilah yang kemudian bikin masyarakat Korsel tuh bener-bener kecewa banget. Nah, video-video yang kemarin sempat viral yang timnas Korea dilemparin guling sama telur pas mereka baru pulang dari Rusia, ya itu terjadinya di momen ini. Kenapa dilemparin? Dipercaya responnya bisa sampai segininya soalnya masyarakat Korsel tuh udah terlanjur berekspektasi tinggi sama timnasnya. Endingnya timnasnya malah kelar di babak grup. Kemenangan dramatis mereka ngelawan Jerman itu udah nggak dianggap sama sekali tuh. Pokoknya dicapnya Korsel gagal waktu itu. Dan gara-gara performa ancur-ancuran di Piala Dunia itu juga, abis itu kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Korsel akhirnya diputus. Nganggur lagi deh doi. 대한민국 축구 대표팀 회단식을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작에 앞서 대표 선수단이 Dan setelah kurang lebih setahun setengah luntang-lantung nggak ada job, akhirnya di tahun 2019 Shin Tae-yong secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dan waktu itu, abis dia diangkat itu, ekspektasi PSSI ke Shin Tae-yong tuh bisa dibilang besar banget loh. PSSI pengen Shin Tae-yong bisa ngebenahin tim nasional Indonesia dan ngangkat levelnya. Setelah selama ini Indonesia mentoknya tuh paling ya cuma jadi runner-up AFF doang kan. Ya beneran target yang berat sih ini sih. Level Asia Tenggara aja mentoknya kita cuma runner-up, pengen ningkatin level sampai Asia. Wah, berat ini kan. Dan akhirnya kontrak selama 4 tahun ditandatanganin dengan target Indonesia bisa naik level, baik di level Asia Tenggara maupun di level yang lebih tinggi. Terus di sini Shin Tae-yong juga ditunjuk jadi penanggung jawab timnas Indonesia di berbagai level. Jadi nggak cuma di timnas senior, dia juga megang timnas U23 sama U20. Dan kalau lu inget, awalnya penampilan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong tuh nggak bagus-bagus banget ya. Kayak di kualifikasi Piala Dunia 2022 misalnya, Indonesia tuh harus kalah dari Vietnam sama Uni Emirat Arab dengan skor telak. Mereka kalah 4-0 sama 5-0. Terus kasus lainnya juga tuh waktu Shin Tae-yong mau ngambil beberapa pemain dari klub-klub lokal buat ikutan persiapan kualifikasi AFC U20 Asian Cup. Di situ dia malah dapat penolakan dari beberapa klub kan. Ya, jadi ya cukup susah juga ya geraknya ya beliau ya. Ya, tapi itu kan awal-awal ya. Semuanya kan butuh proses. Dan akhirnya dengan segala tantangan dan problem yang ada di liga domestik, Shin Tae-yong pelan-pelan berhasil ngebuktiin kalau timnas Indonesia di bawah asuhan dia tuh bisa berkembang sangat pesat. Nah, kalau menurut gua, langkah paling berani yang diambil Shin Tae-yong selama dia nanganin timnas tuh adalah keputusan dia buat ngorbanin satu generasi dan ngebangun ulang timnas Indonesia dari pemain-pemain yang lebih muda, dari pemain-pemain yang lebih junior. Waktu itu banyak banget tuh yang kritik langkah ini, tapi tetap di situ Shin Tae-yong nggak peduli. Dia tetap ngejalanin rencana yang udah dia susun. Dan ya, sekarang terbukti hasilnya kan, pelan-pelan mulai kelihatan kan. Tapi ini sejujurnya ya, waktu gua ngelihat langkah yang diambil Shin Tae-yong ini, gua tuh malah jadi keinget anime Kapten Tsubasa yang World Cup 2002. Kan di anime yang itu juga kan timnas Jepang tuh motong satu generasi kan. Makanya timnasnya tuh isinya tuh jadi pemain-pemain muda semua. Tsubasa, Hyuga, Misaki, Soda, Wakabayashi, ya mereka-mereka lah. Dan sama kayak di anime Tsubasa World Cup 2002, keputusan Shin Tae-yong ini ternyata hasilnya nggak main-main loh. Karena kayak yang kita semua tahu, Shin Tae-yong tuh berhasil ngebawa anak-anak asuhannya nggak cuma bersaing di level ASEAN, tapi juga jadi bisa bersaing di level Asia. Timnas senior Indonesia berhasil lolos ke babak playoff Piala Asia buat pertama kalinya. Terus peningkatan kualitas juga kelihatan banget di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang paling baru pastinya performa edan-edanan timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Itu pas lawan Korsel kan banyak banget tuh yang yakin Indonesia bakal kalah.
Menang dong kita dong. Sampai adu penaltinya muter kan. Sampai nyampe kiper terus penendang pertama lagi kan. Gila. Shin Tae-yong mulangin negaranya sendiri loh. In Qatar on Thursday, South Korea's under-23 football team lost to Indonesia on penalties and were eliminated from the Olympic qualifiers. The match at the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha was the quarterfinal of the Asian Football Confederation U23 Asian Cup, which doubles as the qualifying tournament for the Paris Olympics. Dan buat yang masih pada protes Shin Tae-yong licik, pakai pemain diaspora, pakai pemain naturalisasi, pakai pemain keturunan segala macam, yuk belajar yuk. Coba Anda lihat itu timnas Prancis, atau kalau mau usaha dikit ya lihat timnas Maroko lah. Ngangkat kualitas loh mereka loh. Pemain-pemain keturunan sama naturalisasinya tuh ngangkat kualitas. Jadi pemain lokal tuh ada pressure buat ngejar kualitasnya. Tapi ya kalau yang mentalnya lemah ya yang nggak bisa bersaing ya emang jadinya nesu-nesu nggak jelas sih. Bahkan terus ada pengamat juga kan yang ngomong kalau Erick Thohir tuh terlalu manjain Shin Tae-yong. Yang namanya pelatih itu kalau udah kita hire ya emang harus kita manjain, ya harus dipenuhin dong kebutuhan dia dong, biar visi permainan pelatihnya tuh bisa diterapin di lapangan. Ya itu wajar, jadi kan manjain pelatih itu wajar. Kalau emang kita nggak mau manjain pelatihnya ya nggak usah ngambil pelatih mahal, yang seadanya aja, yang mau nurut sama kita aja, yang nggak peduli sama prestasi aja. Ini gue emosi jadi keringetan nih. Cak, ada anduk gak, Cak? 감독이 잘해서 되는 것도 아니고 선수만들이 잘해서 되는 것도 아니고 지원 스텝이 잘해서 되는 것이 아니라 우승을 하기 위해서는 협회 직원 스텝과 선수들과 코칭 스텝이 하나가 돼야만이 우승할 수 있다고 항상 생각하고 있어서 Oke, sekian review kali ini tentang perjalanan karir Coach Shin Tae-yong. Coach yang sekarang lagi disayang-sayangnya banget nih sama rakyat Indonesia nih. Semoga kedepannya makin oke ya prestasi timnas ya. Amin. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.